Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Misalnya orang-orang yang punya perasaan dan hati yang sudah hancur, guys. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Selalu menarik melihat analisa Dr. Lita Gading soal para artis, dan kini adalah Lita Gading menganalisa bagaimana secara psikologi Loli, anak dari Nikita Mirzani, yang dulu sangat-sangat membela ibunya, namun kini dengan sangat mengejutkan dia bahkan berkonflik dengan Nikita Mirzani. Penyebabnya adalah Loli disuruh berbohong oleh Nikita Mirzani soal perseteruannya dengan Antonio Dedola. Padahal Loli ini sudah sangat dekat dengan Antonio Dedola dan ingin mengakhiri dan ingin bebas dari ibunya Nikita Mirzani. Kita tahu Loli sekarang berkuliah di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah, dan itu juga atas bantuan dari Antonio Dedola. Dan bahkan Loli mengubah namanya menjadi Dedola, tidak lagi memakai nama Mawardi seperti nama belakang dari Nikita Mirzani. Menurut Dr. Lita Gading, apa yang dilakukan oleh Loli ini adalah suatu bentuk kebebasan berpendapat dari seorang anak ABG yang sudah lama dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri karena bayang-bayang dari orang tuanya. Karena itu Nikita Mirzani sekarang nampaknya menuai karma dari perbuatannya. Karena anak yang digadang-gadang akan meneruskan dirinya, yang sejak kecil juga sudah dirawat dan diberikan kasih sayang sepenuhnya, ternyata menjadi pemberontak untuk dirinya sendiri. Nikita Mirzani seakan-akan terkena karmanya karena anaknya ini sekarang malah menyerang balik ibunya dan membela Antonio Dedola. Ini tentunya juga tidak baik menjadi konsumsi publik karena publik akan disuguhi perseteruan antara anak dan ibu. Dan anak-anak sekarang tentu juga akan mempunyai sudut pandang yang baru terhadap orang tuanya. Jika Loli yang dulu-dulunya dikenal sangat membela ibunya dan sangat taat kepada ibunya, kini menjadi pemberontak. Hal itulah yang disikapi oleh Dr. Lita Gading dan meminta Nikita Mirzani untuk lebih berhati-hati berstatement dan memperhatikan psikologi dari seorang anak. Apalagi Loli kini tinggal di barat, yang dimana di sana kebebasan berekspresi luar biasa bagi seorang anak terhadap ibunya, karena seorang anak di dunia barat itu adalah mandiri dan tidak terikat dengan orang tuanya. Namun untuk budaya timur hal ini perlu dihati-hati, karena apapun orang tua tetap merupakan tempat yang utama untuk seorang anak mengabdikan hidupnya. Bagi para orang tua juga berhati-hati dengan anak yang sudah tumbuh dewasa, karena dia bisa berpikir sendiri, dia punya pengetahuan sendiri, punya sikap hidup sendiri, dan bersedia mandiri untuk mengatur hidupnya sendiri. Pelajaran bagi kita semua yang memiliki anak yang mulai tumbuh dewasa. Orang tua bisa hanya menjadi fasilitator dan membiarkan anak itu untuk tumbuh dewasa mengekspresikan dirinya, tetapi tentu harus diberikan teladan yang baik, diberikan norma-norma, nilai-nilai ketimuran, terutama norma-norma agama. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar malah tidak menjadi bencana bagi orang tuanya, karena anak di dalam Al-Quran juga bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Nah, untuk itu, untuk lebih lengkapnya marilah kita simak apa yang dikatakan oleh psikolog Dr. Lita Gading ini, agar kita juga tahu bagaimana memposisikan seorang anak yang sudah tumbuh dewasa dan bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik untuk mereka. Selamat menyaksikan, semoga hidup Anda bahagia dan semoga kesejahteraan selalu mengitari Anda semua. Amin ya rabbal alamin.
Hey guys, kalian tahu ini siapa? Loli, anak Nikita Mirzani guys. Banyak sekali video yang masuk dan minta tanggapan termasuk pertanyaan para wartawan. Oke, saya coba sedikit menganalisa guys. Oke, pertama, kenapa anak ini membela ayah tirinya dibandingkan ibu kandungnya? Apakah ini dianggap tidak sopan, tidak mempunyai adab, atau bagaimana? Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Nah, kedua, anak ABG biasanya sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya di sekolah, apalagi di sekolah di luar negeri ya guys. Dia itu biasanya open minded. Kedewasaannya tersebut tumbuh dengan sendirinya karena dia harus hidup mandiri di negara orang. Bener gak? Oke. Dan yang ketiga adalah pengalihan isu guys, karena orang tuanya ini selalu bermasalah. Oke. Nah, sekarang gini guys, saya hanya mau memberikan dalam sisi psikologis. Kecenderungan anak seperti ini biasanya yang mampu speak up ya di media sosial atau di muka umum, biasanya orang-orang yang punya perasaan dan hati yang sudah hancur guys. Dia tidak kuat lagi menahan emosi dan amarahnya. Itu kenapa? Nah, pertama, karena anak ini sering melihat pertengkaran orang tuanya. Dia dipendam rasa kesal, rasa takut dan sebagainya, dia pendam. Nah, ini adalah puncak masalah akumulasi kemarahannya ini sekarang lah ya dia sampaikan di media sosial guys. Karena dia mungkin tidak tahu dia harus bicara ke siapa gitu loh guys. Kedua, anak ini merasa didikte terus-menerus oleh orang tuanya. Bisa saja dia punya argumentasi sendiri namun di-cut terus sama orang tuanya. Dia tidak berani, tidak boleh memberikan pendapatnya. Seperti itu ya guys. Dan tiga, orang tua yang otoriter, yang selalu diikutin dan mau apa yang diinginkan orang tuanya, anaknya harus nurut. Seperti itu ya guys. Dan yang terakhir adalah sering mengintimidasi anak sehingga anak merasa tidak dihargai guys. Nah, disinilah yang saya lihat nih, Loli ini sekarang sudah mulai kesel ya, sudah mulai marah. Barangkali ini akumulasi kemarahan itu yang dia tumpuk, yang dia pendam selama ini, yang akhirnya dia utarakan seperti di media sosial ini. Menurut saya ini luapan emosi yang dahsyat ya guys. Ini kalau tidak dikendalikan oleh orang tuanya sendiri, ini bakalan kemana-mana nih guys. Nih, jangan sampai nanti dia kan sudah mau dewasa nih ya, apalagi itu bapak tirinya itu kan ya, kita kan juga istilahnya anak perempuan ini, aduh gitu loh guys. Mereka berantem gara-gara Antonio itu punya adik, tapi bukan adik biological, kayak adik karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh, kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Aku juga nggak tahu kenapa. It's just really messed up, you know? It's just really messed up, like masa iya papa harus kayak unfollow orang-orang yang bener-bener deket sama dia dan bener-bener udah kayak adik. Karena kayak Ricky ini bener-bener deket banget sama keluarganya dia. Kayak bener-bener orang tuanya dia tuh udah anggap dia tuh anak. I don't know. I don't understand. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya, gara-gara itu. Gara-gara dia juga udah capek. Dia tuh ngerasa gak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh gak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu. Dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang. Karena mungkin gak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu, dia jadi takut.